Kita awal dari informasi yang pertama, kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali menarik perhatian publik. Ibtu Rudiana yang menghilang sejak Peggy memenangkan pra-peradilan berani membuka suara. Lewat kuasa hukumnya, Rudiana membantah lari dari kasus Vina. Para kuasa hukum Ibtu Rudiana berkumpul di Jakarta mengeluarkan pernyataan pers terkait posisi Rudiana dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romanoni, membantah kliennya kabur dari kasus Vina. Menurut tim kuasa hukum, Rudiana adalah seorang anggota polisi aktif, tidak lari-larian. Jikapun lari, berarti desersi. Para kuasa hukum dari DPP Perhaki mengaku mendapat kuasa untuk membela Rudiana yang juga ayah Eki. Baru nanti 1 minggu kemudian paling cepat itu apa? Dede dan Aib itu menyampaikan kepada Ibtu Rudiana bahwasanya dia melihat peristiwa tanggal 27 itu yang sepeda motor itu dikejar, ini sepeda motor dikejar, dilempar dan dikejar oleh para terpidana. Oke? Setelah pelaku ini yang 8 ini diamankan, dibawa ke Polresta Cirebon. Di situ digali oleh Satreskrim Polresta Cirebon, sehingga mereka menyampaikan antara lain namanya ini disebutlah sehingga 11 orang. Yang pertama ya, Pak Rudiana itu hanya menanyakan kepada Jaya dan Sudirman, dan pengembangannya itu adalah penyidik Polresta Cirebon, sehingga itu clear. Jadi kenapa beliau tahu namanya itu? Ya kan dari terpidana sendiri yang menyampaikan nama-nama itu, sehingga dituangkanlah di dalam BAP seperti itu. Nah, terkait dengan proses hukumnya tersebut, itu dilimpahkan ke Polda Jawa Barat untuk diuji lagi dan didalami. Dan setelah diuji dan didalami, dilimpahkanlah kejaksaan. Kejaksaan juga telah melakukan penelitian berkas perkara, memastikan bahwasanya perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum. Dan diuji lagi di pengadilan dari tingkat pertama, tingkat banding sampai kasasi Mahkamah Agung. Hasilnya bahwasanya mereka lah pelakunya. Tes. Baik, terima kasih teman-teman wartawan semuanya. Hari ini itu posisi yang dibenahi. Itu sebabnya Pradi bekerjasama dengan Kang Deddy, dan di sini ada teman pelemparan batu. Seakan-akan ada kejar mengejar, karena ada bambu, pelemparan batu. Kamu diajak ke kantor polisi. Ya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu, Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres, Pak. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya, saya tanya di dalam putusan itu. Jadi di dalam putusan, kemudian Pak Duta yang lihat. Sementara itu, kubu 7 terpidana kasus Eki dan Vina yang diwakili Pradi membongkar rekayasa proses penyidikan kasus Vina Eki hingga berakhir pengadilan. Kuasa hukum 7 terpidana yang dipimpin Oto Hasibuan menghadirkan saksi kunci Dede yang mengaku dipaksa bersaksi di pengadilan untuk menjebloskan para terpidana ke penjara. Semua keterangan dia itu tadi itu. Jadi kita lihat. Saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan Aib, dengan Pak Rudiana. Nah, pada saat itu kan saya rakyat kecil, Pak. Saya nggak ngerti hukum. Sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut, Pak, sudah di dalam. Saya bisa apa di situ, Pak? Ada surat panggilannya datang ke rumah. Oh, ada. Terus orang nggak datang? Nggak datang, Pak, karena takut. Cuman saya nanya, Pak, pas surat datang, saya nanya ke Pak Rudiana, Pak, ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan. Udah, katanya nggak usah datang, biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh Pak Rudiana. Katakan bagaimana katanya? Tidak, Pak, ada surat pengadilan datang, kata saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah nggak usah datang, katanya, biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Itu, Pak. Ya, tapi kan umpamanya kan kamu kan merasa berbuat, kenapa nggak nolak aja? Apa kamu diiming-iming? Tidak ada sama sekali, Pak. Diiming-iming. Enggak. Tidak ada sama sekali.
Terus terang aja kalau ada wartawan, media massa, televisi yang mau dengan sepenuh hati mengikuti dan membuka kasus ini, enggak terbongkar. Jasamu luar biasa. Jasa para media televisi, baik Instagram, siapapun, medsos, netizen di Indonesia ini. Saya atas nama Pradi, atas nama Advokat Indonesia, atas nama keadilan, berterima kasih sebesar-besarnya. Ini belum tuntas memang, tapi dengan adanya gerakan Dede ini, ada Liga Akbar juga, mudah-mudahan menjadi keberanian mereka. Dan sebagai bukti, Dede ini juga sudah datang memberikan keterangannya itu di hadapan notaris. Dia tertangani di hadapan notaris. Semua keterangan dia itu tadi itu. Jadi kita lihat Dede datang bertemu dengan Kang Deddy bukan karena disaring oleh Kang Deddy, tapi dia sendiri yang berunding dengan keluarganya, merasa bahwa dia bersalah menghubungi Kang Deddy. Ya, dan ini kita ajak ke notaris juga, itu atas kesukarela dia membuat keterangan ini. Benar ya, Dede ya? Artinya dia firm, yakin betul. Nah, mari kita rakyat Indonesia menilai apakah keberanian Dede ini tetap harus kita hormati. Di satu pihak nanti akan ada polemik, di satu pihak dia sudah bersalah, tapi dia di satu pihak dia sudah menjadi pahlawan untuk bisa membongkar kasus ini. Mari kita dukung Dede.